Halo semuanya, perkenalkan nama saya I Gusti Ngurah Hadi Swastika dengan NIM 231103137, kelas 3B. Di sini saya akan menjelaskan mengenai geometri di SD. Geometri, tentu kita sering mendengar kata ini ya. Menurut Beard, geometri merupakan bagian dari matematika yang membahas mengenai titik, garis, bidang, dan ruang. Sementara itu, Slamet Suyanto juga memberikan pengertiannya tentang geometri, yaitu merupakan pengenalan bentuk, luas, volume, dan area. Tentu ada banyak ahli yang mencoba mendefinisikan atau membantu kita memahami apa itu geometri. Tapi kita menyimpulkan bahwa geometri merupakan suatu ilmu di dalam sistem matematika yang di dalamnya mempelajari garis, ruang, dan volume yang bersifat abstrak dan berkaitan satu sama lain, mempunyai garis dan titik sehingga menjadi simbol seperti bentuk persegi, segitiga, lingkaran, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu pembelajaran geometri. Membangun konsep geometri pada anak dimulai dari mengidentifikasi bentuk-bentuk, menyelidiki bangunan, dan memisahkan gambar-gambar biasa seperti segi empat, lingkaran, dan segitiga. Kemudian, belajar geometri adalah berpikir matematis, yaitu meletakkan struktur hierarki dari konsep-konsep yang lebih tinggi yang terbentuk berdasarkan apa yang telah terbentuk sebelumnya, sehingga dalam belajar geometri seseorang harus mampu menciptakan kembali semua konsep yang ada dalam pikirannya. Kemudian, untuk lebih memahami tentang bagaimana pembelajaran geometri itu, kita perlu menelaah sebuah teori belajar. Nah, salah satu teori belajar yang akan kita bahas pada video ini adalah teori belajar dari Van Hill. Teori belajar Van Hill memberikan gambaran bagaimana pembelajaran geometri pada anak. Nah, tahap pertama yaitu tahap pengenalan, tahap kedua yaitu tahap analisis, tahap ketiga yaitu tahap pengurutan, tahap keempat yaitu tahap deduksi, dan tahap kelima atau terakhir yaitu tahap keakuratan. Tahap pengenalan pada tahap ini peserta didik hanya baru mengenal bangun-bangun geometri seperti bola, kubus, segitiga, persegi, dan bangun-bangun geometri lainnya. Hanya saja pada tahap ini peserta belum mampu menyebutkan sifat-sifat dari bangun-bangun geometri. Sementara pada tahap analisis, anak sudah mengenal sifat-sifat dari bangun-bangun geometri. Misalnya, sebuah kubus banyak sisinya 6 dan rusuknya 12. Kemudian pada tahap pengurutan, peserta didik sudah mampu untuk mengetahui hubungan dari suatu bangun geometri dengan bangun geometri lainnya. Misalnya peserta didik mengetahui jajar genjang itu adalah trapesium. Kemudian pada tahap yang keempat yaitu tahap deduksi. Pada tahap ini peserta didik sudah mampu menarik kesimpulan secara deduktif. Sebagai contoh, untuk menunjukkan bahwa jumlah sudut dalam jajar genjang adalah 360 derajat, secara deduktif dibuktikan dengan menggunakan prinsip kesejajaran. Kemudian tahap terakhir yaitu tahap keakuratan. Anak pada tahap ini sudah memahami mengapa sesuatu itu dijadikan postulat atau dalil.